Hai, ohayou gozaimasu minasan semua. Terima kasih telah mengklik video ini ya. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rozi ya. Kali ini kita akan membahas minasan perihal minasan yang ingin mengambil ujian JFT yang ada di Indonesia ya. Jadi bagaimana cara untuk mendaftarnya? Silahkan disimak baik-baik ya video ini. Kita langsung saja minasan. Jadi minasan yang ingin mengambil JFT, pertama-tama minasan bisa mengklik atau membuat website dengan Prometheus strip jp.com /id /ssw /tes garis underscore list archives kategori basic underscore tes ya. Nah, jadi nanti minasan akan keluar gambar seperti ini ya. Kemudian klik ini. Oke ya, jadi di sini dikatakan bahwasanya minasan ketika ujian itu tidak boleh menyontek katanya, tidak boleh menyontek katanya ya. Kemudian di sini juga disampaikan bahwasanya minasan tidak dapat mengubah informasi peserta ujian dan sebagainya. Jadi benar-benar harus membuat ID tersebut dengan data minasan ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, sekarang kita fokus untuk masuk ke atau registrasi untuk yang namanya mengambil ujian JFT tersebut ya. Saya anggap minasan sudah memiliki yang namanya ID ya, dan paspor. Nah, maka kita masuk ke login ya. Nah, bisa login, minasan bisa langsung mengambil login ini ya. Nah, di sini minasan bisa mendapatkan layar baru ya. Di sini minasan bisa menulis ya. Menulis ID Prometheusnya ya. Kemudian contoh ya di punya saya. Kemudian nanti minasan bisa menuliskan paspornya ya, password. Nah, setelah itu di login. Oke, setelah itu minasan bisa membuat yang namanya reservasi ujian ya. Klik reservasi ujian. Nah, di sini nantinya batas dalam reservasi ujian ya tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi artinya minasan sendiri ya. Kemudian biaya ujian itu bervariasi ya, tergantung dari ujian apa yang minasan ambil. Kemudian penjadwalan ulang itu bisa, tapi sampai lamanya 3 hari. Jadi kalau bisa jangan ya, memang harus minasan ambil ya, jangan sampai berulang-ulang atau reschedule. Kemudian pembatalan tidak bisa ya. Kemudian nanti minasan ketika ujian itu minimal 30 menit sebelum ujian katanya ya. Dia nanti harus membawa KTP ketika ujian, kemudian ikuti semua aturan yang ada di tempat ujian ya. Kemudian di sini minasan nanti silahkan dibaca ya tentang peraturan-peraturan ini ya. Jadi di sini kita langsung saja anggap kita sudah paham, artinya kita pilih setuju. Nah, setelah setuju maka ambillah bagian setuju dan lanjut. Kemudian di sini apakah Anda ingin mengubah informasi? Oke, ini ganti yes ya. Ini contoh. Kemudian langsung prosedur reservasi. Nah, maka akan keluar arahnya seperti ini. Misalnya tinggal menunggu saja ya. Tuh. Tergantung dari sinyal ya. Apakah ini sinyalnya kuat atau oke, kita masuk ya. Kita masuk ke persetujuan di sini minasan. Di sini bukan penutur asli Jepang, WNI usia 18 tahun ke atas. Untuk warga negara Myanmar 17 tahun ya. Kemudian lanjut, tidak boleh ada kecurangan. Kemudian saya setuju ya. Ambil bagian Japan Foundation Test Basic Japanese. Nah, di sini masukkan tanggal lahir minasan ya sesuai dengan ini saya asal nulis saja ya. Jadi sesuai dengan KTP atau paspor minasan ya. Kemudian nanti pilih ini Indonesia. Kemudian ini ambil Indonesia. Kemudian bahasanya juga bahasa Indonesia ya. Ini kemudian di sini apakah minasan pernah ikut mengambil ujian di Jepang katanya ya. Kalau pernah, ambil pernah, tapi kalau tidak pernah mengikuti satupun gitu ya. Kemudian pernahkah Anda mengunjungi Jepang? Jika pernah, saya belum pernah misalkan.
sudah berapa lamakah Anda belajar bahasa Jepang? Misalkan minasan sudah belajar 1 tahun atau beberapa bulan, ya misalkan 80 jam atau 160 jam gitu ya. Apakah sebelumnya Anda pernah mengikuti ujian berbasis komputer? Nah, misalkan kalau belum pernah ya. Teruskan nama lembaga. Nah, ini minasan bisa bikin LPK Mugen Indonesia ya. Oke. Lo terserah. Kemudian pilihlah media belajar. Di sini minasan belajar pakai apa? Misalkan di Nihongo, Marugoto ya. Kemudian apakah pernah mengunjungi situs ya? Misalkan belum pernah. Apakah Anda mengikuti ujian di Jepang? No ya, tidak. Oke, Anda yang mengikuti ujian di Jepang apa status off? Jadi bagi Anda yang saat ini di Jepang, status izin tinggal apa saat ini katanya ya. Nah, maka akan ada kakunin ya, kakunin lagi perihal ini, kakunin lagi dicek jika sudah oke. Nah, sekarang kita masuk ke pencarian atau tempat ujiannya ya. Minasan di sini, nah di sini periode reservasi tersedia dari tanggal 29 bulan 8 ya, Agustus sampai 2025 sampai 2015 bulan September 2005. Artinya sekarang masih tanggal 26 ya. Dari 26 masih 3 hari lagi nih untuk minasan bisa daftar. Nah, nanti misalkan kalau sudah tanggal 29 minasan bisa klik ini ya. Maka nanti akan ada keluar gambar seperti ini minasan. Oh, ternyata sudah bisa dah. Sudah bisa minasan ambil ya. Nah, misalkan saya mau mengambil ujian itu di tanggal misalkan mau di tanggal 6 misalkan ya, hari Sabtu. Kemudian pilihlah ambil negara Indonesia. Oh, ternyata error katanya ya. Indonesia ternyata nggak ada ujiannya nih gitu ya. Kalau gitu saya ubah di tanggal 7. Maka sini belum keluar. Nah, misalkan kalau belum keluar, misalkan bisa cari aja langsung. Apakah nanti ada tulisannya atau tidak. Nah, ternyata ada. Jadi di tanggal 7 bulan 9 2025 itu ada ujiannya. Nah, pertama ada di Denpasar, Jakarta, kemudian ada Jakarta juga. Nah, alamat-alamat ini nanti minasan bisa cek ya. Cara ngeceknya itu pertama minasan misalkan ya, klik aja satu, maka akan keluar nih. Nah, ini gambarnya di sini nih. Di mana ini alamatnya. Nanti kalian minasan bisa cari misalkan copy terus ambil map ya. Nah, terus klik aja copy paste, ambil direct misalkan dari program misalkan. Nah, maka tempatnya ujiannya itu di sini. Nah, di sini nih katanya ya. Plaza Center. Nah, ini contoh ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi salah satunya itu nanti minasan bisa pilih mau jam berapa. Saran saya minasan lebih baik ambilnya pagi ya, jangan ambil sore. Kenapa? Nantinya agar minasan lebih fresh ujiannya ya, karena nunggu juga panas-panasan tuh nggak enak minasan ya. Jadi kan minasan pilih aja, terserah yang mau yang mana ya. Pilih ini misalkan ambil jam 10. Nah, setelah ini pembayaran ujian itu kurang lebih di angka 550.000 ya. Nah, nanti minasan bisa membayarnya menggunakan yang namanya OVO ataupun e-wallet. Nah, contoh sebagai OVO. Nah, setelah itu minasan ambil berikutnya. Nah, nanti di sini akan ada namanya biaya administrasi 0, kemudian bayarnya 550. Kemudian masukkan nomor telepon, kemudian ambil berikutnya ya. Nah, maka minasan akan disuruh pembayaran Anda menggunakan apa ini? Bisa menggunakan Dana, bisa menggunakan Doku Wallet, bisa menggunakan OVO ya. Jadi nanti bisa minasan masukkan ke sini. Pembayarannya di angka 550.000. Oke. Oke, jadi sekian ya untuk minasan tinggal klik aja ya. Tinggal klik aja. Misalkan saya mau bayarnya menggunakan OVO ya, saya nggak ada duit masalahnya. Jadi balik dulu ya. Oke, jadi sekian ya minasan ya metode cara menggunakan yang namanya mendaftar reservasi untuk CFT. Jadi sudah buka ya, silakan daftar. Jadi untuk tanggal-tanggalnya tadi sudah saya sampaikan, itu ada di tanggal dari tanggal ini ya, di tanggal minasan tanggal 31 juga boleh ya. 31 itu juga ada ujiannya ya, ini ada ujian tanggal 31 atau tanggal 30 juga ada ujiannya ya. Jadi silahkan
ambil yang secepatnya minasang ya. Kalau yang warna merah ini nggak bisa diambil. Jadi bisanya yang warna biru-biru. Hai, hijau des. Ya, Pak, jika ada pertanyaan minasang silahkan sampaikan ya. Atau di chat kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. See you next time. Arigatou gozaimasu.